Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Januari 2026 dengan judul Dosa dari Belajar Alkitab. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Penemuan oleh William Miller pada tahun 1818 bahwa Yesus akan kembali ke bumi dalam waktu sekitar 25 tahun membuatnya sangat gembira. Ia sangat bagus dan ia mencatat, keyakinan itu datang dengan kekuatan yang dahsyat kepada saya mengenai tugas saya kepada dunia, mengingat adanya bukti yang telah memengaruhi pikiran saya sendiri. Jika akhir sudah dekat, penting bagi dunia untuk mengetahuinya. Ia menganggap bahwa kesimpulannya tentang kedatangan Kristus mungkin akan ditantang oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi ia tidak ragu bahwa orang-orang Kristen dimanapun akan dengan senang hati menerimanya begitu mereka mendapat kesempatan untuk mendengarkannya. Meskipun demikian, ia takut menyampaikan temuannya, mengingat jangan-jangan saya mungkin keliru dan menjadi sarana untuk menyesatkan orang lain. Akibatnya, ia menghabiskan 5 tahun lagi, 1818 hingga 1823 untuk terus mempelajari Alkitab. Ketika satu keraguan atas pandangannya tentang kedatangan Kristus teratasi, muncul lagi keraguan lain dalam benaknya. Seperti tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Miller penulis pada tahun 1845 bahwa selama periode 5 tahun itu, lebih banyak keraguan muncul dalam benak saya daripada yang telah disampaikan oleh para penentang saya sejak awal, dan saya tidak tahu apakah ada keraguan yang disampaikan sejak saat itu yang tidak menjadi beban pikiran saya. Namun, setelah terus belajar, ia percaya bahwa ia dapat menjawab semuanya dari Alkitab. Jadi setelah 7 tahun belajar, Miller telah sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kristus akan datang kembali sekitar tahun 1843. Pada saat itu Miller menyatakan bahwa tugas untuk menyampaikan bukti akan dekatnya kedatangan itu kepada orang lain, yang berhasil saya hindari selama saya masih bisa menemukan bayangan keberatan terhadap kebenarannya, kembali muncul dalam benak saya dan kekuatan yang begitu besar. Akibatnya ia mulai membicarakan lebih terbuka tentang pandangannya melalui percakapan pribadi dengan tetangga dan pendetanya. Tetapi yang mengherankan, sangat sedikit yang berminat mendengarkannya. Miller terus mempelajari Alkitab, dan semakin banyak yang dipelajari semakin yakin dia bahwa ia memiliki kewajiban untuk memberitakannya kepada orang lain.
Pergilah dan kabarkan kepada dunia tentang bahaya yang mengancam mereka adalah pesan yang menyerangnya siang dan malam. Dan itu adalah yang terakhir ingin dilakukannya. Seperti banyak dari kita, Miller senang mempelajari Alkitab, tetapi ia tidak memiliki ambisi untuk melakukan apapun. Itu adalah dosa dari mempelajari Alkitab. Kita semua tergoda untuk menjadikan belajar Alkitab sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana yang memotivasi untuk melakukan sesuatu tindakan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.